Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi ja'alana minal muwahhidin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suaranya jelas nggak, Bu? Bener jelas ya? Kayaknya agak tinggi ke atas tuh. Materi kita tentang tauhid ya. Gimana judulnya? Ma'rifat muwahhidin. Ma'rifatnya ahli tauhid. Untuk itu mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran hati kita semua untuk mendapatkan ma'rifat, pengenalan kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Ya kenapa ya syukur Al-maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk ke materi, mungkin ini materi penutup ya. Ma'rifatul muwahhidin. Ma'rifat ahli tauhid. Ma'rifat ahli tauhid. Ma'rifat pengetahuan al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pakai ini. Tes sama aja. Gimana? Sama enggak? Ya. Ya, telinganya aja yang agak dipasang ya. Saya pelan-pelan insyaallah ya. Ayat tauhid yang paling sering dibaca dan sudah dihafal bahkan oleh anak kecil itu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu dalil pertama kita. Katakanlah dialah Allah ahad. Ahad itu Esa. Esa masih bahasa Sanskerta. Mungkin kita turunkan ke bahasa kita. Tunggal, masih bahasa sana juga. Turunin lagi, satu. Tapi satu dengan tunggal itu ada sedikit perbedaan. Kalau satu masih ada duanya. Tapi kalau tunggal nggak ada nomor duanya. Tunggal nggak bisa dibagi dua. Esa, tunggal itu sama. Tidak bisa dibagi dua. Kalau satu bisa 1,5. Bener? Kalau satu itu 2 kurang 1, 1. 3 kurang 2, 1. Tapi kalau tunggal nggak begitu. Itu beda secara bahasa ya. Selama ini kita sering mendengar kata tunggal, Esa. Barangkali kita menyamakannya dengan kata satu. Makanya Allah membedakan namanya Ahad dengan Wahid. Ada Wahid nggak bahasa Asmaul Husnanya? Ada nggak? Wahid artinya yang maha pertama. Kalau ahad yang maha tunggal, yang maha esa. Maka Pancasila nomor pertama, ketuhanan yang maha esa, yang memenuhi syarat cuma umat Islam. Ada yang agak mendekati Yahudi, tapi Yahudi kan bukan agama resmi. Ada yang sedikit mendekati, yaitu Nasrani yang Unitarian, yang menyembah satu Tuhan. Ada lagi yang mendekati, yaitu Hindu murni. Hindu mereka mengatakan bahwa Sang Hyang Widi itu yang Maha Esa. Kita kan sering dengar ada apa dewanya tuh, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, yaitu Allah juga. Kalau kita nyebutnya apa? Dewa Siwa itu nama lain daripada Sang Hyang Widi, namun dengan sifatnya yang sangat tegas. Ini dimatiin aja.
Mana pergi? Ya. Jadi saya ngobrol dengan teman-teman yang Hindu Bali ya. Saya nggak tahu kalau Hindu yang di apa namanya India sana, saya nggak ngerti. Ya. Jadi Wisnu, Siwa itu adalah nama lain daripada Sang Hyang Widi itu. Rahman Rahim itu beda dengan Allah atau sama? Rahman Rahim sama, cuma nama aja yang beda. Namun kemudian barangkali di kalangan awam mereka, jadi ada pendeta-pendeta awamnya memvisualkan Wisnu, Siwa itu sosok yang berbeda dengan Sang Hyang Widi, ya. Baik. Di dalam Al-Quran ada banyak macam bertauhid. Ada mulai dari tauhidnya orang-orang munafik, orang-orang kafir, ya. Ini tauhid level paling bawah. Sebenarnya nggak disebut tauhid, ya. Kita sebut saja tauhidul munafikin, tauhidnya orang munafik. Tauhid orang munafik ini lain di mulut, lain di hati. Inilah yang disebut dalam surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Lidahnya bilang la ilaha illallah, kalbunya tidak. Ini tauhid apa namanya? Tauhid munafikin. Yang kedua, ada tauhid muqallidin, tauhid orang yang taklid. Apa arti taklid? Ikut tanpa tahu dalilnya. Itu namanya taklid. Apa kata kiai deh gitu, apa kata ustadz. Tauhid muqallidin ini, kalau dia dapat guru yang benar-benar, kalau dia dapat guru yang nggak benar, ya salam. Dapat ustadz pengajian mengajarin Allah berada di atas aras, ya sudah, dia ikut begitu. Akhirnya terjebak membayang-bayangkan Allah. Dulu di Masjid An-Nasr ada yang ngajarin begitu, ya. Malah ibu-ibu ditanya, di mana Allah? Katanya dalam mengaji. Dibacain hadis sama dia, fis sama, di langit. Padahal ini hadis bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, Sahih Bukhari. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat siapa? Imam Muslim ini kualitas hadisnya di bawah Imam Bukhari. Jika ada riwayat yang sahih menyalahi yang lebih sahih, maka disebut dengan syadz, hadisnya ganjil. Dalam Sahih Bukhari bab mengenai Isra Mi'raj, Nabi ketika naik ke langit, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, tidak bertemu Allah. Bertemunya siapa? Para nabi. Sedangkan hadis ini mengatakan fis sama. Di manakah Allah wahai budak? Si budak mengatakan Tuhan Allah di langit. Berarti keliru dia. Riwayatnya keliru. Kenapa? Waktu Nabi di langit pertama ketemunya Nabi Adam, kedua, terus sampai ke langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Sahih Bukhari, yang ini Sahih Muslim. Lebih tinggi mana? Sahih Bukhari. Maka kita menggunakan Sahih Bukhari sebagai panduan, ya. Oleh karena itu Imam Nawawi yang punya otoritas menjelaskan hadis di mana Allah dijawab oleh perempuan di langit, itu mengatakan bahwa kata di langit di situ bukan berarti di atas, tapi menunjukkan dia mengingkari Tuhan-Tuhan di bumi, berhala maksudnya. Yang diakui cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini tauhid apa yang tadi? Yang kedua,
Tauhid muqallidin. Tauhidnya orang-orang yang taklid. Apa arti taklid? Ikut tanpa mengetahui dalil atau hujjah. Nah, yang ketiga, yang ketiga ini dalil uqala atau ulul absar. Dalil orang-orang berakal. Dalil orang-orang berakal. Tauhidnya orang berakal. Tauhidnya orang berakal, dalil itu bukan ayat sekian nomor sekian bagi dia, tapi masuk dalam pikiran dia maka diterima. Ini orang-orang yang berakal, ini momen tinggi nih. Kebanyakan orang beriman di sini atau di nomor dua tadi. Tauhid al-uqala, tauhid orang berakal. Dia mengenal Allah dengan akalnya. Tapi perlu diingat, akal itu dia punya karakter. Apa karakter akal? Dua aja, menerima, menolak. Inilah yang rumit. Kenapa rumit? Lafaz tauhid itu la ilaha illallah. Itu lafaz tauhid. Coba lihat, ya, surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasannya la ilaha. La ilaha artinya tiada Tuhan. Itu namanya menolak. Illallah, kecuali, itu namanya menerima. Bahasa Arab menolak itu nafi. Kalau menerima, menetapkan, bahasa Arabnya isbat. La ilaha nafi, illallah isbat. Coba pakai bahasa Indonesia tadi. La ilaha menolak semua Tuhan. Kebayang Tuhan apa aja buang. Wah, bukan Tuhan saya, bukan Tuhan saya, bukan Tuhan saya. Tuhan itu bukan berarti sesuatu yang kita sembah-sembah aja, bukan. Yang kita yakini menyembuhkan, yang ngasih rezeki. Itu disebut Tuhan. Kalau terbersit dalam hati, yang menyegarkan itu air. Nih saya minum nih, lalu saya meyakini yang menyegarkan air, berarti sudah nambah Tuhannya. Jadi kita minum tapi tidak meyakini air yang menyegarkan. Allah lah yang menciptakan kesegaran di dalam itu. Gitu. Minum obat. Ada nggak orang minum obat nggak sembuh-sembuh? Ada, banyak. Nih depan saya banyak yang minum obat nggak sembuh-sembuh. Bener. Ini umur-umuran ibu-ibu ini kan, bapak-bapak ini sudah umur-umur, ya, sisa-sisa sehat, banyak sakitnya, ya. Bener ya. Penyakit itu ada di darah, Bapak Ibu. Nabi diperintahkan oleh Allah ketika naik ke langit ketujuh, apa kata Allah lewat Sayyidina Jibril? Sampaikan ke umatmu, berbekamlah kalian. Maka ibu berbekam ya, mumpung masih ada darahnya. Ntar udah meninggal udah gak ada. Yang dibuang kan darah kotor. Oh sakit itu kan fisiknya. Nanti enaknya panjang. Bangun tidur pada berat nggak punggungnya? Kebanyakan. Ya itu ciri-ciri darahnya nggak bener itu. Sama dokter kan main kasih obat aja, obat pencair darah. Ini berbahaya ibu kalau keseringan. Kurangi dulu obat itu, baru berbekam. Nabi ngobatin tanpa obat, dibuang darahnya. Itu nggak bisa diapa-apain tuh darah. Caranya dikeluarin, udah gitu aja, nggak bisa lagi. Ada dua perbedaan dalam Tibbun Nabawi itu. Ada pengobatan membuang darah kotor, ada mengeluarkan darah seger. Darah seger namanya fasdu. Apa namanya?
Cuma sampai sekarang saya pun belum berani. Mirip-mirip kayak donor darah, tapi ini dibuang aja, set, keluar, muncrat. Ya, kalau ada yang suka donor aja boleh. Ya. Tapi kalau saya sampai sekarang belum berani Bu yang fast tuh. Yang masih saya kerjakan apa? Bekam. Imam Ahmad bin Hambal setiap kali kepalanya pusing dia bekam. Bagian belakang ya. Kalau di sini pusing, ini nggak bisa. Bagian sini pusing kayaknya dompetnya kurang tuh. Tapi kalau bagian belakang, kiri, kanan, ya kiri kanan, punggung, Allah itu menetapkannya, kesehatannya dibuang darahnya. Harus rutin, jangan sesekali. Nah, tapi biasanya kita dikasih obat. Banyak orang minum obat tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali terbersit dalam pikiran saya bahwa obat ini yang menyembuhkan, maka batal tauhidnya. Sekali terbersit bahwa nasilah yang mengenyangkan, batal tauhidnya. Ini tauhid uqala ya, tauhid ahli akal. Kita boleh nggak bilang nasi mengenyangkan secara fisik, tapi secara hakikat hanya Allah yang mengenyangkan. Secara zahir kita boleh bilang air menyegarkan, tapi secara akidah, hakikat, keyakinan hanya Allah lah yang menyegarkan. Kalau enggak, udah bertambah Tuhannya. Nah ini berbahaya ya. Bapak ibu mungkin sebagian, kalau yang ibu-ibu ini rezekinya lewat suami. Kalau bapak-bapak ini mungkin bekerja sendiri. Itu cuma asbab aja. Banyak kok orang kerja nggak dapat duit juga ada. Berarti rezeki bukan lewat itu. Ada orang yang dia udah capek-capek kerja di A, dapat rezekinya di B. Benar nggak? Itu banyak sekali. Udah daftar, nggak jebol-jebol. Tahu-tahu jadinya dia mandiri. Ya. Ini tauhid uqala, tauhid orang berakal. Dia pakai akal deh. Nah, maka orang ini kalau baca la ilaha Allah, akalnya yang main. La ilaha illallah, tiada yang menyembuhkan kecuali Allah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Itu yang dia lihat. Tiada yang menyegarkan kecuali Allah. Tapi di sini belum jadi rasa, masih teori. Ini boleh kita sebut dengan tauhid orang yang masih berteori. Ya, yang nomor 3 ini. Yang nomor 4, nah ini sudah mulai masuk kepada kolbu. Saya menyebutnya tauhid muraqabah. Tauhid apa namanya? Muraqabah itu merasa dipandang oleh Allah yang Maha Esa, merasa diawasi, merasa diperhatikan gitu. Ini gimana caranya mencapai itu? Yang merasakan dipandang, diawasi itu bukan akal, tapi kolbu. Maka untuk mencapai rasa itu, mencapai tauhid ini, harus mengaktifkan zikir kolbunya. Dulu sebagian besar ibu-ibu sudah saya ajarin zikir ya, diamalin gak tuh? Iya, katanya mau belajar zikir, kita ajarin zikir nggak diamalin, ya. Besok saya nggak ajarin lagi bu. Mahal itu bu zikirnya, saya dapatnya kemana-mana itu, bertahun-tahun saya ngamalin itu. Zikir kolbu, udah dikasih tekniknya, udah dikasih ini cara ngamalinnya, udah kita kasih fasilitas, nggak mau ngamalin juga, ya sudah, nggak akan pernah naik sampai kepada makom yang ke-4. Nah, nanti tanya sama Bunda Tina ya, ini kayak gimana zikir yang mana sih? Itu pasti nanya tuh, pada bengong. Dulu mewek-mewek dari zikir. Juga ada tuh di masjid Syuhada belakang, yang ke arah mana tuh? Ya, ceger ya, ceger ya bener. Itu saya ajarin juga tuh, nggak tahu masih ingat tuh mereka tuh. Pada nangis-nangis, mewek-mewek, tapi ya nggak tahu lah. Zikir itu yang bagus bukan banyak belajarnya, tapi banyak ngamalinnya.
Jadi kolbu itu bahasa Arabnya sesuatu yang berubah-ubah, sesuatu yang elastis. Kalau kolbu sudah kaku, udah gak ada rasa, udah gak bisa diajak nangis, udah gak bisa tersentuh, berarti kolbunya, apa kata orang, tubuhnya udah baal gimana? Kalau bahasa Arabnya qaswatul qalb summa qasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi kesat, menjadi kasar, menjadi kaku. Tapi tenang Bapak Ibu, Allah itu maha menghidupkan, ya, Allah maha menghidupkan. Yang dihidupkan Allah tidak hanya tumbuhan, yang dihidupkan Allah juga kolbu yang mati. Yang penting ada usaha untuk mau belajar zikir kolbu, ya. Next, Ibu pakai mic sendiri ya, mic sendiri terus bawa. Ini pakai itu nggak? Udah ada, tapi kok masih bengang ya? Coba bisa nggak tuh? Ya. Tes. Gimana? Keras ya? Ekonya dikurangin. Kita bukan lagi mau gedangdut. Ya, tes. Ekonya. Akhin. Wah, nggak bisa. Tes. Bismillah. Ya, oke, baik. Lebih jelas ya. Ya, biar sayanya juga nggak terlalu banyak ngeluarin suara, energinya capek juga. Baik. Jadi tauhid yang keempat ini gimana tauhidnya? Tauhid muraqabah. Tauhid muraqabah di mana tempatnya? Kolbu. Kolbu itu apa yang dia rasakan? Dipandang, diawasi, diperhatikan. Ya. Lalu apa yang dibaca? Yang dibaca sama, la ilaha illallah. Tapi pemahaman yang akan ditambah. Apa pemahaman waktu baca la ilaha illallahnya? Pemahaman yang dibaca waktu itu adalah tidak ada yang memperhatikan, yang mengawasi kecuali Allah. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengawasi kecuali Allah. Jadi dia baca la ilaha illallah, tapi beda makna dengan orang munafik. Orang-orang munafik baca la ilaha illallah, lidahnya baca, pikirannya kemana-mana. Tapi kalau ahli kolbu ini baca la ilaha illallah, dalam hatinya dia merasa dilihat oleh Allah. Lebih dulu merasa dilihat atau bacaannya yang lebih dulu? Bisa dua-duanya Pak. Bagi yang belum ada rasa itu, baca aja dulu. Kita baca la ilaha illallah, tiada yang memperhatikan aku kecuali Allah. Ini zikir dapat menghancurkan riya. Ini zikir dapat menghabiskan ya, sum'ah. Ada angin puting beliung. Jadi kalau orang-orang yang punya penyakit di kolbunya, penyakit riya. Apa itu penyakit riya? Ya. Riya itu artinya merasa dipandang beramal,
merasa dilihat beramal, ya, itu riya. Saya sudah sering bedakan antara riya dengan sombong. Sombong itu merasa diri kita sesuatu, itu sombong. Kalau riya merasa amal kita sesuatu. Yang bangun masjid ini nih, itu diintai terus sama setan. Setan ingin menggoda dia, menyinggung dia, membuat dia sakit hati, sampai dia kemudian ngomong, kalau enggak karena saya masjid ini enggak jadi, gitu. Itu yang lagi diintai-intai sama setan. Kalau ibu-ibu pengajian, itu setan ngomong gini, kalau bukan saya yang urus, ini majelis enggak jalan. Kalau terbersit itu, maka ini berbahaya. Waduh, ada angin puting beliung berkali-kali nih. Baik. Untuk sampai ke sini, maka coba lihat surat Ali Imran ayat 2. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Dan insya Allah udah bagus, Bu. Udah bagus ya. Masih jelas kan? Udah beres, Bu. Coba perhatikan surat Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa hu. Ya, habis itu huwal hayyul qayyum, ya. Allah dulu, baru la ilaha illa hu. Sebelum membaca la ilaha illallah, di kolbunya sudah membaca nama Allah. Dan saya sudah ajarkan ke sebagian besar ibu-ibu. Tahun berapa, Bu? Sebelum pandemi ya? 2019, pas sebelum pandemi. Disebut nama Allah dalam kolbu, baru kita lisannya baca la ilaha illallah. Dan saya sudah sering mengatakan juga bahwa ada yang unik di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran lebih banyak lafaz la ilaha illahu daripada la ilaha illallah. Benar? Lebih banyak lafaz la ilaha illahu itu sampai 20 lebih. La ilaha illallah enggak banyak. Maka hu itu bagian dari nama Allah. Huwa bagian dari nama Allah. Apa arti huwa? Huwa itu artinya hanya Dia, tiada selainnya. Hanya Dia, tiada selainnya. Kalau masih terbayang bersama Allah ada sesuatu, baik itu pahala, terbayang surga, berarti belum nyampe. Tauhid orang nomor 2, tadi nomor 2 tauhid muqallidin. Tauhid muqallidin ini ciri-cirinya suka cari pahala. Dia bertauhid biar dapat pahala, biar masuk surga. Itu yang nomor 2. Kalau yang nomor 3 bukan, dia cari kedamaian, cari yang masuk akal. Ini nomor 3. Kalau nomor 4 tadi, di kolbunya yang ada adalah mencari bukan lagi kedamaian akal, tapi ketenangan kolbu. Terus nomor 1 kemana dia? Kalau nomor 1 cari aman. Tahu cari aman? Biar kelihatan aman nama orang, maka dia baca la ilaha illallah. Itu orang munafik. Sedangkan nomor 4 tadi, dia mencari kedamaian di dalam kolbunya.
Maka sebelum zikir la ilaha illallah, sebutlah nama Allah di kolbu. Cari ahli zikir, belajar kepada mereka bagaimana cara nyebut nama Allah di dalam kolbu. Bagi yang belum belajar talqin zikir ya, sebut nama Allah di kolbu, baru baca la ilaha illallah. Jadi kenapa kebanyakan orang kalau zikir tidak ada rasa di kolbunya? Karena kolbunya kosong. Kolbunya belum dibacakan Allah. Makanya dalam ayat ini dimulai dari Allahu la ilaha illahu. Baca dulu Allah di kolbumu, isbat. Kalau nomor 3 tadi orang berakal, nafi, isbat. Ditiadakan Tuhan, lalu diterima hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Kalau yang nomor 3 lain, isbat dulu baru nafi, baru isbat gitu. Tetapkan dulu nama Allah dalam kalbu, keyakinan kepada Allah dalam jiwa, baru katakan tiada Tuhan. Tiada Tuhan ini nafi, menolak. Illallah, kecuali Allah, menerima, isbat lagi. Jadi kita kalau ulang, isbat, nafi, isbat. Kalau yang nomor 3 tadi apa? Nafi, isbat. Pakai bahasa Indonesia. Nomor 3 tadi menolak, lalu menerima atau menetapkan. Kalau nomor 4 menerima, lalu tolak semua Tuhan, lalu kuatkan lagi, terima hanya ada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, Buya, Kiai, Syekh, kata orang, masa nyebut Tuhan? Kan gak boleh nyebut Tuhan. Saya mau tanya, mana dalil yang melarang menyebut kata Tuhan? Ada gak? Jangan ikut-ikutan. Kita sudah ngaji tauhid dari kemarin-kemarin, bahwa kata Tuhan itu terjemahan dari 2 lafaz, Rabb dan Ilah. Namun karena bahasa kita ini punya kelemahan, Rabbun, Rabbul Alamin, itu berarti Tuhan yang bersifat mencipta, sedangkan Ilah berarti Tuhan yang bersifat disembah. Tuhan juga. Jadi boleh nggak diterjemah? Ya mesti diterjemahkan. Bapak Ibu bukan orang Arab. Mukanya mungkin sebagian ada yang Arab, tapi Arab maklum. Ya, aja ngomong bahasa Arab bikin bingung. Gak usah sok-sokan Arabisasi. Terjemah aja. Kalau Arab, Arab aja. Kalau bahasa Arab, ayo ya kita jabanin. Tapi kan pusing nanti kalau menjelasin pakai bahasa Arab. Udah dijelasin pakai bahasa Indonesia aja pusing. Bener gak? Ini maksudnya apa sih? Nafi, isbat. Isbat, nafi, isbat. Itu kan pusing kan? Ya. Itu baru beberapa istilah kita pakai. Ya. Jadi bolehkah menyebut kata Tuhan? Boleh. Oh, Tuhan itu pimpinan para dewa. Mana kamusnya ngomong begitu? Ngomong pakai kamus. Jangan-jangan dia asal-asal sebut ya. Kalau bahasa Indonesia kamusnya KBBI, bukan Ustadz kamusnya. Itu namanya cocok logi. Kamus cocok logi. Enggak begitu cara kita beragama, berbahasa. Bahasa ikutin bahasanya, ya. Orang Nasrani, orang Yahudi nyebut Allah, kalau dia orang Arab Allah juga. Nyebut ilah sama ilah juga. Rob ya Rob juga. Kan itu bahasa Arab. Kalau orang kita ya dipermudah lah. Jangan diterjemah gini, tiada ilah selain Allah. Kalau anak alay diganti, ya elah. Kan jadi repot nanti. Jadi terjemah aja ya. Jadi bagaimana caranya? Ketika membaca la ilaha illallah, di kolbu sudah membaca nama Allah. Maka ayat ini dalil sebenarnya. Surat Ali Imran ayat 2.
Sebenarnya ada yang lebih jelas dan kita sudah hafal semua. Ayat kursi. Ayat kursi depannya apa? Allahu la ilaha illahu. Dia Allah, dialah Allah, tiada yang berhak disembah, Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Nah, kalau ibu-ibu masih ingat tuh, bapak-bapak mungkin nggak semua pernah ikut zikir dengan saya. Di kolbunya baca nama Allah, lalu baca la ilaha illallah dengan teknik yang pernah kita ajarkan. Itu kolbunya langsung bergetar, cash kontan, ya. Tapi udah lupa ya, selamat lupa ya. Ini di kolbu. Saya ulangi, metodenya gimana? Isbat, nafi, isbat. Terjemahannya apa? Tetapkan nama Allah di kolbu, lalu tolak semua Tuhan, lalu ulangi menetapkan nama Allah. Allahu la ilaha illahu, ya. Gitu. Ada metode yang mirip dalam 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 22. Depannya huwa. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Ini digabung huwa sama Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Berarti huwa dan Allahnya digabung. Itu sebabnya ulama-ulama, guru-guru kami dulu itu ada yang mentalkinkan dipecah itu kalimat. Huwallah sendiri, la ilaha illahu sendiri, hu sendiri, Allah Allah sendiri. Maka saya dulu waktu kecil saya belajar zikir hu Allah, itu ada zikirnya, ya. Hu Allah, ya. Dipecah lagi, hu sendiri, Allah sendiri, hu dia. Dipecah lagi, Allah. Kami dulu belajar itu satu-satu. Satu huwanya sendiri, Allahnya sendiri. Nanti ada lagi zikir ahad sendiri lagi, ahad. Kul huwallahu ahad. Ada lagi zikir as-samad, ya samad, ya samad, ya samad. Ada semua teknik itu. Cuma sayang, teknik-teknik ini sekarang dibid'ahkan oleh orang yang nggak mengerti. Padahal dulu sahabat-sahabat Nabi mereka ngambil teknik itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bilal waktu disiksa oleh tuannya, maka dia zikir ahad. Karena itu zikir harian dia. Kalau kita ingatnya kekasih ya, mana manggilnya gimana? Mas gitu ya. Mas. Ya, meninggal baca nama emasnya ya. Kalau yang laki-laki nyebut nama perempuannya. Sebut nama Allah. Itu yang paling ini. Huwa itu ada filosofinya. Huwa itu adalah nama membebaskan pikiran dari selain Allah. Itu rahasia dari kata hu. Hu Allah. Hu itu membebaskan pikiran dari selain Allah. Jadi orang-orang yang penakut itu zikirnya hu Allah. Misalnya takut ada kuntilanak, gundurwo, baca aja itu di situ. Bersih tar tempat tuh. Otak dia juga bersih dari horor. Di mana-mana ada makhluk selain kita. Enggak hewan, enggak malaikat, enggak jin, ada. Satu jengkal di kita Bapak Ibu, ini udah ada malaikat. Sudah ada dimensi lain, jin. Jadi kalau orang bilang rumah saya berpenghuni, ya iya, penghuninya kamu satu. Yang kedua, ada malaikatnya kalau di situ ada sholat zikir, ada silaturahim. Yang ketiga, ada jinnya. Kalau itu rumahnya muslim, maka jinnya muslim. Jin muslim tinggalnya di genteng, Bu, atau di atap itu ditinggalnya. Kalau kita habis makan, tulang-tulang kita taruh itu dimakan sama dia. Ya, kelihatan sama jin itu ada dagingnya.
Jadi tidak benar kata teman saya, ruqyahnya tidak syar'i, ngakunya syar'i. Apa kata dia? Kalau jin itu makan asap. Asap apa? Asap menyan. Ya salam, itu mau fitnah jin itu. Itu jin kalau denger, udah keselnya banget tuh. Lah masa kita ini makan asap ya? Nggak ada jin makan asap ya. Pernah dengar nggak begitu? Nggak boleh pakai menyan. Lah di zaman dulu mana ada parfum misik namanya. Orang dulu yang nyebutnya menyan, dibakar. Sama kayak bahasa Arabnya bukhur. Bukhur kan dibakar juga, sama. Mungkin kita ngelihat ada orang Hindu Buddha atau orang-orang penyembah berhala bakar dupa. Dupa itu nggak ada urusannya sama jin atau enggak. Itu masalah orang yang bakarnya. Ya. Udah bersin-bersin nih. Kurang tidur, Bu. Baik. Ini baru nomor 4. Tauhid ahli qalbu. Kita sudah sebutkan maknanya, tempatnya di mana, bacaannya apa, caranya gimana. Tinggal ketemu mursyidnya aja ya. Tauhid qalbu ini adalah tangga ihsan paling bawah. Nabi mengatakan, ihsan itu engkau beribadah seakan memandangnya, jika tidak maka merasa dipandangnya. Jadi nanti buahnya itu sholat kayak merasa diperhatiin. Tapi kalau belum, ya udah zikir yang Allah aja dulu, atau huwa Allah aja dulu, ya itu cukup kok. Naik lagi. Apa nih zikirnya? Boleh disebut zikir mukhatabah, zikir dialog. Disebut tauhidnya tauhid musyahadah, tauhid memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid memandang Allah. Allah bisa dipandang nggak sama ini? Bisa dipandang dengan mata nggak Allah? Dengan akal? Nggak juga. Dengan kolbu? Nggak juga. Maka tidak ada namanya kolbu memandang Allah, itu nggak ada. Kolbu dipandang oleh Allah. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbumu, bukan kolbu memandang Allah. Ya. Lewat mana Allah memandang kolbu? Nah, ini yang disebut nanti tauhidnya tauhid musyahadah. Ini ilmunya rahasia, tapi saya sebut saja. Sebut pembukaannya aja. Ini tempatnya pada ruh. Tempatnya ada pada ruh. Masih ingat ada ayat surat Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah engkau tidak memandang? Tauhid qalbu tadi yang nomor 4. Dia merasa dipandang. Lewat mana dia dipandang? Lewat ruh. Ruh itulah yang memandang dia. Maka dia merasa diperhatikan. Ruh ini siapa yang memandangnya? Itulah Allah yang meniupkan ruh. Kita ini di dalam diri ini ada unsur selain tubuh ini. Saya sudah buat kajian ini berjilid-jilid, ya, dan berulang-ulang. Surat Shad ayat 72, surat Al-Hijr ayat 27, surat Sajadah ayat 7 sampai 9. Intinya sama. Allah mengatakan, aku ciptakan tubuh jasad manusia dari tanah. Setelah tubuh jasadnya sempurna, maka aku tiupkan rohku. Maka Allah membedakan antara mencipta dengan meniupkan. Tubuh kita ini dicipta, tapi ruh kita ditiup. Bagaimana cara Allah meniup? Allah yang maha tahu. Ruh yang ditiupkan itulah yang dapat izin memandangnya. Karena ruh itu adalah tiupan dari dia juga.
hanya dialah yang bisa memandangnya. Maka Allah pinjamkan kepada ruh itu kembali cara memandang Allah. Nah, jika ruh kita memandang Allah disebut dengan tauhid rububiyah. Ini beda dengan rububiyah kelompok sebelah ya. Beda Bapak Ibu. Tauhid apa namanya? Jika ruh kita memandang kepada Allah disebut tauhid apa? Rububiyah. Apa artinya? Memandang peran Allah dalam keragaman alam semesta. Apa tauhid rububiyah? Memandang peran, tambahin, memandang peran keesaan Allah dalam keragaman alam semesta. Ngerti nggak maksud itu? Allah itu esa. Ibu lihat ada pohon, ada kita, ada langit, ada bumi. Dalam memandang itu semua, kita punya keyakinan bahwa semua ini diciptakan dengan kunnya Allah. Nah, maka ini tauhidnya, lafaznya ada pada kun fayakun. Ya, apa lafaz tauhidnya? Kun fayakun. Kalau diurai jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa maknanya? La qudrata wa la iradata illallah. Itu cara ngurainya. Tiada kudrat, tiada iradat, tiada kuasa, tiada kehendak, kecuali semuanya adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nama tauhidnya apa? Tauhid rububiyah. Jadi bagi kita tauhid rububiyah ini bukan sesuatu yang berbeda dengan uluhiyah dipisah-pisah terus bertentangan, enggak. Rububiyah ini satu paket dengan uluhiyah. Ini cuma beda makom. Oleh kelompok sebelah beda. Bagi mereka tauhid rububiyah itu tauhidnya orang musyrik. Tauhid selain kelompok mereka. Bahkan disamakan tauhid musyrik, tauhid filosof, tauhid ahli kalam, tauhid kelompok yang berbeda dengan dia. Kelompok Asy'ariyah disebut cuma sampai rububiyah. Sufi cuma sampai disebut dengan rububiyah. Ini gak adil. Jadi kelompok sebelah nyebut rububiyah itu gak adil. Dan aneh, kok disebut tauhid orang musyrik? Loh, ada emang tauhid orang musyrik? Musyrik artinya apa musyrik? Menyekutukan Allah. Tauhid mengisahkan Allah. Nyambung gak? Tauhid musyrik nyambung gak? Gak nyambung. Ya. Jadi tauhid rububiyah versi kita berbeda definisi dengan tauhid rububiyah versi kelompok yang menganggap kita ini sesat. Kita sih nggak anggap mereka sesat, cuma anggap kita berbeda. Udah, ya. Kita beda bro, gitu ya. Anda sesatkan kami, urusan Anda. Tapi kami tidak ada urusan dengan itu. Urusan kami tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perannya mengatur alam semesta. Tubuh kita ini banyak unsur enggak? Ada unsur air, ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur udara. Oleh orang Cina ditambahin unsur logam. Ya, tapi bagi kita logam itu bagian dari tanah. 4 unsur. Jadi ini tubuh ini kalau diurai 4 anasir namanya. Ya, 4 anasir. 4 unsur ini, siapa yang kemudian mengatur alurnya dalam tubuh? Inilah yang disebut, masing-masing 4 ini ada alamnya, disatukan oleh Allah menjadi padu. Rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Rabbi, yang memadukan, yang menyatukan alam semesta dalam keesaannya dengan keesaannya. Ya. Jadi Allah tetap sendiri meskipun yang diurus banyak. Itu tauhid apa tadi? Tauhid rububiyah. Maka orang ini dia memandang apa aja
Di situ dia melihat peran Allah. Itu. Dia lihat dirinya, lihat satu helai rambut di badannya, yang dia pandang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada yang lebih tinggi. Kalau tadi sifat yang berganti, sekarang bukan lagi, namanya tauhid musyahadah, atau disebut juga tauhid uluhiyah. Tadi musyahadah nama depannya sudah ada, kita tambahin ini musyahadah uluhiyah, ada musyahadah rububiyah. Ini musyahadah uluhiyah. Apa arti musyahadah uluhiyah? Itulah yang terkandung dalam surat Thaha ayat 14 dan surat Al-Ikhlas ayat pertama. Wahai Musa, kata Allah, la ilaha illa ana. Wahai Musa, tiada yang berhak disembah, yang berhak dituju, yang berhak dipuji kecuali aku. Ini yang ngomong siapa? Allah. Jadi Allah mengesakan dirinya dengan dirinya, nggak perlu alam. Kalau tadi rububiyah itu Allah mengesakan dirinya pada alam semesta, maka kita pandang semua alam, semuanya bergantung kepada keesaan Allah. Seandainya negara Indonesia ada 2 presiden, kacau nggak? Jangankan 2 presiden, baru 2 calon presiden beberapa tahun lalu udah pecah kepala kita ya, bener nggak? Udah pusing kita sudah. Gimana kalau 2 pemilik alam semesta? Jika ada 2 Tuhan di alam ini, negeri ini hancur, negara ini hancur, semua alam semesta hancur. Tauhid musyahadah uluhiyah ini, Allah memandang keesaannya di dalam dirinya, di dalam zatnya. Dan ini rahasia di dalam rahasia, saya tidak boleh menjelaskan kecuali sampai di situ saja, ya. Inilah yang disebut dengan ihsan, level tertinggi. Engkau memandang, engkau sholat seakan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bukan dengan kolbu, itu dengan ruh. Nah, ini beberapa guru, kiai, mursyid itu keliru. Dia sebut memandang Allah dengan kolbu. Itu salah fatal. Kolbu itu masih ada ruangnya, masih ada tempatnya, masih ada arahnya. Allah tidaklah berarah. Dialah yang menciptakan arah. Tidak beruang, karena Allah lah yang menciptakan semua ruang. Ruh itulah. Apa istilahnya tadi? Tauhid ulu. Apa artinya? Allah mengesakan dirinya di dalam dirinya. Gak ada alam. Ini yang disebut ahadiyah. Kul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Jadi ahad artinya belum ada alam, belum ada aras, belum ada langit, belum ada kursi, belum ada budak perempuan yang nanya di mana Allah, belum ada. Ya. Allah dulu sendiri, sekarang masih sendiri nggak? Masih sendiri. Kalau Allah bilang Allah bersama alam, musyrik. Allah tidak pernah bersekutu keberadaannya, berserikat keberadaannya dengan alam. Maka ayat yang menyebutkan wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada, bukan berarti bersama berdua. Saya mau tanya, masih kelihatan nggak bulan cahayanya kalau matahari terbit? Masih kelihatan nggak? Kita ini kegelapan, Allah itu cahaya. Masih ada nggak kegelapan kalau cahaya terbit? Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Kita ini langit bumi yang gelap. Allah cahayanya. Masih ada nggak kegelapannya? Udah nggak ada lagi. Ya. Maka tidak bisa digandengkan antara gelap dan cahaya. Kita ini gelap.
Allah terbit dengan nurnya, hilanglah kita. Apa maksudnya? Jika Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba, maka habislah hamba. Itulah makna kalam ulama. Siapa yang kenal diri, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, hilanglah dirinya. Man arafa nafsahu fana, man arafa rabbahu fana nafsahu, ya. Siapa yang kenal Allah, maka dirinya binasa, dirinya tiada. Nah, Nabi Musa waktu beliau meminta bertemu Allah, masih ingat ceritanya? Itu Allah hanya menunjukkan satu percikan cahayanya. Oleh Sayyid Ahmad bin Idris al-Idrisi, Imam Idris, ya, beliau mengatakan itu cahaya disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya. Dalil Nur Muhammad ada di situ. Jadi yang diperlihatkan Allah kepada bukit, kepada gunung, lalu gunungnya hancur, itu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa cahaya Nabi menghancurkan gunung? Masih ingat nggak ada ayat tadi surah Al-Hasyr ayat 22, sekarang ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Seandainya Quran ini diturunkan ke bukit, ke gunung, gunung hancur, binasa, tertunduk, khashi'an mutasaddi'a. Nabi itu ditanya sama Aisyah, apakah akhlak Nabi? Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran cahayanya cahaya Nabi. Nyambung? Nyambung nggak? Belum nyambung ya? Saya ulangi ya. Nabi Musa nggak sanggup melihat cahaya. Cahaya itu diperlihatkan ke gunung hancur. Tadi Sayyid Ahmad bin Idris al-Idrisi bilang cahaya itu namanya cahaya Nur Muhammad. Sayyidah Aisyah ditanya, Nabi Muhammad itu akhlaknya apa? Al-Quran. Maka cahaya Nabi ditunjukkan ke bukit, hancur bukit. Karena kalau cahaya Quran itu diturunkan kepada bukit, pegunungan, gunung hancur. Itulah rahasianya kenapa waktu Nabi naik ke atas gunung Uhud bergoyang. Goyang Uhud yang kita lihat, mungkin sebagian besar sudah pernah ke gunung Uhud, ya, benar. Itu gunung yang sangat tegar, perkasa itu, ketika Nabi naik ke atasnya, dia bergetar. Karena Nabi itu adalah hakikatnya Al-Quran. Hakikatul Al-Quran, akhlaknya Quran, nur korbunya nur Quran. Yang dulu nurnya beliau jika diperlihatkan ke bukit hancur, berarti gunung Uhud ini gunung terkuat di alam semesta, di bumi. Maka ulama kita menyimpulkan beberapa kalam Nabi tentang bukit Uhud, gunung Uhud, bahwa gunung Uhud ini ketika nanti kiamat terjadi, gunung Uhud masih Allah pertahankan. Karena satu-satunya gunung yang bisa bertahan ketika ada Nur Muhammad ada, itu cuma gunung Uhud. Jangankan Nur Muhammad, tubuh Nabi Muhammad ada di atasnya, gunungnya tidak hancur. Maka apa pelajaran di sini? Pelajarannya adalah jika ingin kita mati, tubuh kita nggak hancur, maka leburkanlah cinta kita, baik kolbunya ataupun pikirannya ataupun jasadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah lebur cinta fisiknya kepada fisik Nabi Muhammad, udah lebur akalnya dalam akal Nabi Muhammad, kolbunya dalam kolbu Nabi Muhammad, maka nanti jasad kita Allah tahan, nggak akan hancur. Inilah rahasia kenapa jasad tidak hancur di dalam kubur. Jadi nggak mesti orang hafiz Quran, ya, orang yang di kolbunya ada nur Nabi Muhammad, itu Allah tahan itu bumi, nggak akan merusak ya.
Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi untuk merusak tubuh para nabi. Kita tambahkan dan pewaris para nabi. Ya, yang di dalam dirinya ada nur itu. Oke, barangkali itu tauhid, ma'rifat al-muwahhidin, ma'rifatnya ahli tauhid yang bisa kita pakai. Minimal sampai di level 2. Tapi saya tidak menyarankan minimal sampai level 3. Ahlul akal minimal, ya. Baru kemudian Allah akan bimbing ke level ke-4 sampai level ke-5. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Mau tanya jawab? Oke, baik, silakan. Pakai tulisan, Pak? Pakai tulisan. Ya, ada tulisan besar. Ya, pakai tulis saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih banyak kepada guru kita Buya Dr. Ar-Razi Hashim yang sudah memberikan penjelasan tentang makrifat al-muwahhidin, makrifatnya orang-orang yang bertauhid. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan, yang sudah dituliskan di kertas. Panitia sudah menyediakan kertas jawaban, kayak ujian. Kayak mau ujian aja, Musa. Kertas untuk menulis pertanyaan. Ya. Pertama mungkin ini yang sederhana dulu, yang meskipun sederhana ini kayaknya penderitaan banyak orang. Bagaimana caranya memulihkan kembali kolbu yang sudah kotor? Memulihkan kolbu. Mungkin maksudnya dengan memulihkan kolbu yang kotor itu tahapan untuk meningkatkan kolbunya. Baik. Cara memulihkan kolbu itu mudah, ya. Jika dia kotor, cukup diistighfarkan. Tapi sebutkan apa masalahnya. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kolbuku, karena habis melihat yang gak benar, habis emosi, habis marah-marah. Sebutin. Baru kemudian selesai kita sebutkan semua kesalahan kita tutup. Ataupun dari yang tidak kami sadari, gitu ya. Dari kesalahan yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui, yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari, gitu. Lalu yang kedua, ini masuk ke hadis Nabi. Nabi mengatakan jaddidu imanakum biqauli jaddidu imanakum, perbaharui imanmu, hadis Imam Ahmad. Lalu sahabat bertanya, bagaimana caranya wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak lafaz la ilaha illallah. Maka dari tadi saya selalu menyebutkan caranya pakai la ilaha illallah, enggak ada lebih. Cuma itu caranya, tangganya cuma itu kepada Allah. Seorang munafik pun aman dari status yang berbahaya itu karena lafaz la ilaha illallah, ya. Bedanya kalau la ilaha illallah untuk menyegarkan kolbu, matanya dipejam, ya, pikirannya diistirahatkan, lidah membaca dimulai dengan kolbu. Kolbu dulu yang baca.
Itu cara menyegarkan kolbu, ya. Barangkali itu. Pertanyaan berikutnya, untuk mendapatkan rasa keesaan Allah Subhanahu wa taala bila melihat kita Allah tidak mudah. Lalu bagaimana cara agar rasa itu ada? Gak usah ngelihat ke gunung, ke pohon, kejauhan, lihat ke kita aja, ya. Bapak Ibu ini, saya sering nanya loh di luar, dan pertanyaan ini sering dilupakan. Itu satu helai rambut yang ada di tangan, di kepala, kita yang numbuhin atau Allah? Allah. Sudah dapat tauhid udah. Ini yang sudah ubanan nih, bisa nahan nggak keluarnya uban? Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Yang jerawatan, bisa nahan nggak keluar jerawat? Nggak bisa. Di situ aja kita sudah kalah dan kita mengatakan, oh, satu helai rambut pun bukan aku yang berkuasa, tapi Allah lah yang berkuasa. Sudah masuk ke tauhid itu. Ya. Saya juga sering nanya, Bapak Ibu punya kuku, manjang nggak? Manjang, bener. Kukunya manjang nggak? Tiap minggu potong. Giginya manjang nggak? Tuh siapa yang nyuruh berhenti gigi kita? Ya Allah, kita aja nggak bisa nguasain gigi coba. Untung gigi kita nggak kayak kuku. Kalau nggak dia maju terus, manjang terus. Tiap kali mau pengajian ngikir dulu. Jadi tubuh ini bukan kita yang berkuasa, yang berkuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu udah masuk tuh tauhid. Jadi nggak usah ke gunung, ke Bogor, kelamaan kena macet dulu. Ya. Ya. Yang gampang deh. Ambil biji jagung, ambil biji cabe, aduk-aduk. Ntar salah tumbuh nggak? Salah nggak tumbuhnya? Nggak bakal. Yang biji cabe pasti tumbuhnya cabe. Yang biji jagung pasti tumbuh jagung, nggak ketuker. Kalau kurang percaya lagi, yang mirip itu kan padinya, padi ketan sama padi beras, aduk aja tuh mirip. Ntar tumbuhnya beda nggak? Tetap beda. Begitu Allah nggak pernah salah dalam mencipta, maka Allah nggak akan pernah mengirim rezeki baik namanya rezeki jodoh, rezeki uang, rezeki sehat, ya. Jadi Bapak Ibu ini jodohnya nggak akan ketuker. Saya pengennya sama dia, kok dia yang dapat dia? Itu nggak bener begitu ya. Kita tidak akan pernah ketuker jodohnya, nggak akan pernah. Walaupun suami istri, rezekinya nggak akan pernah ketuker juga. Rezeki istri ya untuk istri, suami untuk suami, anak ya untuk anak, nggak akan pernah ketuker. Kalau suami istri aja nggak bisa ketuker, gimana sama tetangga? Biar gimana dengan teman kerja? Nggak akan ada namanya rezeki ketuker. Kalau begitu muncul nggak sifat iri? Kalau sudah paham begini, kalau sudah paham bahwa rezeki tidak pernah ketukar, muncul gak iri? Gak bakal ada iri. Orang iri dengki karena dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Gak akan pernah ketukar. Tidur itu rezeki loh. Tidurnya Bapak Ibu gak akan saya ambil. Makanya orang-orang kalau udah ngantuknya datang, mau di depannya ada bom gak bangun-bangun dia. Oke, lanjut. Sebelumnya Bapak Ibu karena banyak pertanyaan dan itu kita pilih dari semua pertanyaan yang ditanyakan, dan beberapa pertanyaan di sini juga sebenarnya sudah sering dibahas sama Buya, tapi nanti untuk pertanyaan yang diajukan ternyata tidak bisa memilih dari
jawabannya dari kajian dunia sebelumnya. Nah, di sini pertanyaan berikutnya ya, terkait dengan tauhid musyahadah. Di mana tauhid musyahadah tadi ada dua macam, musyahadah rububiyah dan musyahadah uluhiyah. Di sini penanya mungkin kelihatan masih bingung tentang musyahadah uluhiyah. Ketika Allah bermusyahadah dengan dirinya pada dirinya, lalu peran manusia ada di mana? Udah nggak ada manusia, ya. Kullu man 'alaiha fan, ya. Semua yang ada akan binasa. Jadi binasakan dulu, matikan dulu diri kita sebelum mati, baru tahu tuh rasa itu. Jadi kalau akalnya masih kritis, kolbunya masih mencari-cari, belum nggak akan dapat rasa itu. Ya, itu rasa dikasih sama Allah. Jadi yang nomor terakhir musyahadah uluhiyah dan rububiyah itu anugerah dari Allah. Tapi anugerahnya kalau ketemu Nabi Muhammad atau ketemu wali al-ghaus namanya. Wali pangkatnya paling tinggi. Karena ini makomnya beliau, makomnya Nabi dan pewaris-pewaris beliau itu. Kalau nggak ketemu mereka nggak akan pernah dapat. Paling cuma dikasih wirid-wirid aja sama guru, sama kiai. Malam nih sekian, gitu aja paling. Nggak akan dapat lebih. Tapi kalau ketemu dengan al-ghaus, wali yang lebih tinggi dari semua wali, yang kolbu dia plok copy paste kolbu Rasulullah, ya, seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Sidi Ahmad Rifai, ya, Abul Hasan Syazili, Ahmad Tijani, itu mereka kolbunya tuh. Maka murid-murid mereka mengalami hal itu, ya. Kalau di akhir zaman ya Al-Ghaus akhir zaman, sampai nanti Al-Imam Al-Mahdi, ya. Jadi itu anugerah dari Allah, nggak usah dipikir-pikirkan. Berdoa aja semoga ketemu mereka, dididik oleh mereka, lalu kemudian kita dihantarkan Allah kepada itu. Amin ya rabbal alamin, ya. Udah. Satu lagi. Pertanyaan terakhir terkait dengan zikir-zikir yang tadi dibahas di ayat yang beliau yang dibicarakan, ada zikir Allah, zikir Ahad dan sebagainya. Nah, zikir-zikir itu kan ada tahapan juga. Kapan zikir tersebut, zikir Allah Ahad itu menjadi hilang? Hu Allah hilang kalau sudah baca Ahad. Huwallahu Ahad. Ahad artinya apa? Dia sendiri, maha sendiri, alone. Kalau Allah itu pencipta, Allah itu nama pencipta. Huwa, kalau ada huwa berarti ada anta, ada ana, ada kamu, ada aku. Jadi huwa Allah, hilanglah huwa Allah. Nanti Allah kasih rasa Ahad namanya dalam kolbu. Yang terasa sama kita cuma Allah aja. Tapi itu disebut ahwal. Apa arti ahwal? Kondisi. Yang kondisi ini nggak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama orangnya bisa kayak orang ngebleng. Tapi dia bukan gila. Dia kayak Laila Majnun. Cerita Majnun itu dia begitu tuh. Kelihatan kayak gila, dia bukan gila, dia sedang waras. Cuma lagi mabuk dalam itu. Nah, orang kalau mabuk di sini nanti dia menjadi wali majzub. Apa arti wali majzub? Wali yang ketarik akalnya, yang dominan cuma cintanya kepada Allah. Makanya kita ini kalau masih pakai akal semata memahami itu nggak bisa paham. Ada wali-wali yang aneh-aneh. Karena orang-orang kasmaran itu aneh-aneh. Benar nggak? Laki perempuan lagi kasmaran aneh-aneh. Nggak pakai otak dia, agak miring dikit. Seakan dunia milik dia dan yang dicintainya doang. Ya. Nah,
apalagi jatuh cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi itu hanya terjadi pada orang yang zikir, para muhibbin, orang-orang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalas ya? Masih ada? Oh ya, ini kan tawakufan ya, kita sudah 6 pertemuan. Bener ya? Nanti Sidi Musa yang ngajar ya. Pakai kitab apa yang udah? Aqidatul Awam sudah? Sama Habib Geis? Belum ya? Habib Geis ngajar apa? Aqidatul Awam. Ya, nanti kitab apa kayak fikih sama Sidi Musa nanti belajar fikih. Ya. Bapak Ibu, beruntung di masa seperti ini kita masih waras, masih mau ngaji. Ya. Banyak orang yang nggak mau ngaji sekarang. Padahal obat pandemi ini bukan hanya divaksin, dibawa ke rumah sakit, enggak. Salah satu obatnya adalah mendekatkan diri kepada yang menciptakan alam semesta, termasuk vaksin itu, termasuk pandemi itu. Walaupun zahirnya pandemi itu dibuat oleh sekelompok orang jahat, tapi kan semua izin Allah. Semua izin Allah. Maka saran saya, mumpung masih ada waktu, mumpung belum kena COVID yang paling parah, udah mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Bapak Ibu di rumah, nggak di rumah, mati. Ya kan? Ya udahlah, keluar-keluar aja. Orang keluar ke mall masih kita ngaji nggak mau. Lebih bawah ya kalau di mall, di rumah makan apalagi. Itu cuma buat XX doang, nanti kalau udah makan hilang protokolnya. Sekarang itu kayaknya cuma gaya-gayaan aja. Kalau udah begitu, masa untuk kolbu kita cuma gaya-gayaan doang. Harus lebih serius, ya. Jadi obat dari semua ini cuma satu. Innallaha ma'ana, menghadirkan bahwa Allah bersama kita. Baru nanti muncul inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, surat Yunus. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah tidak ada rasa takut di kolbunya, tidak ada rasa sedih yang berlebihan dalam dirinya. Kenapa? Karena kolbunya sibuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ruhnya sibuk menatap Allah, lisannya sibuk qomat kamit membaca kalimat-kalimat Allah, tubuhnya sibuk menyembah Allah. Udah gitu aja kerjaannya. Niatkan kerjaan kita nyembah Allah. Kalau orang kerja nyembah Allah, mungkin nggak dia korupsi. Jadi di cara sujudnya pekerja, bekerjalah jujur. Itu cara sujud pekerja. Pedagang, ya. Jangan korupsi waktu, korupsi uang. Itulah cara sujud orang yang bekerja. Cara sujudnya pemimpin berbuat adil. Jadi kalau ada pemimpin adil, itu oleh orang yang mata batinnya tajam kelihatan tuh sujud. Kelihatannya sujud. Kalau guru seperti saya, dosen, itu tulus. Berat tulus itu, Bu. Berat, serius. Amplopnya tipis dikit tuh mulai berkata-kata tuh. Serius. Ini yang kemudian kita digampar-gampar terus sama guru kita dari dulu. Ditata terus supaya nggak berubah kolbunya, mau itu tipis ataupun tebal. Kan dari Allahnya sudah ada. Kan Allah yang ngasih rezeki. Ini para guru nih, kalau paham bab ini, dia nggak akan terlalu galau. Bahkan kalau dia ngajar satu tempat nggak dikasih honor, dia biasa aja. Pasti di tempat lain dilebihin. Begitu aja terus, ya. Cuma kadang-kadang guru ngaji aja kadang-kadang keyakinan dia kepada rezeki Allah masih dipertanyakan. Dan saya tidak sedikit bertemu guru ngaji, Tuhannya bukan Allah lagi, tapi orang kaya yang biayain dia. Itu sering kejadian. Jadi kolbunya itu sudah nggak bergantung kepada Allah. Nah, untuk Bapak Ibu yang diberikan kemapanan, bergantunglah kepada Allah yang Maha Mapan. Ke guru bukan bergantung, ke guru itu bersanad. Apa arti sanad?
kita menyandarkan ilmu kepada guru kepada gurunya, nyambunglah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian maka kita akan selalu terhubung, terkoneksi dengan Allah. Disitulah tiada lagi rasa galau, rasa gelisah, insya Allah. Untuk itu semua mari kita doakan siapapun yang hadir, para pengurus, para pengajar, orang yang membangun masjid ini, semuanya semoga Allah berkahi, Allah ridhoi. Al-hazinnya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik Bapak Ibu, mohon izin ya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.